Makanya gue juga nggak mau yang namanya sampai komunikasi ketemu kan udah selesai gitu. Gue memaafkan tapi Jadi udah tutup komunikasi udah gitu dari segala arah nggak mau. Karena kalau misalnya ini Kita mau kasih tahu ya. Bintang tamu ini mana ini bintang tamu ini? Di jalan alon-alon asal kelakon gak apa-apa. Oh, ya Kita mau udah, kasih tahu buat oke. Sobat Ambiar hati-hati dalam mengedit foto seseorang. Apalagi kalau misalnya diposting ke media sosial ya. Karena satu dibutuhkan izin dari orang tersebut. Betul. Iya. Dia setuju apa enggak kalau fotonya diedit dan kalau foto tersebut diposting. Tapi memang paling Dan juga ada di mengerikan Facebook, sekali. sebenarnya gini, ada juga aku sekalian klarifikasi juga ya. Buat yang ngefans sama aku, yang sayang sama aku seneng banget kalau misalkan di satu-satuin. Tapi jangan ada foto-foto yang diedit lewat AI kayak ciuman atau pelukan. Aduh, jangan kayak gitu. Ya jangan Karena dong ya. ada yang begitu-begitu. Maksudnya risih gitu loh, apalagi orang-orang awam dikirain kamu pacar aku atau kamu ada apa-apa Ya. dengan aku. Iya. Oke, bintang tamu kita berikutnya. Kali ini dia memberikan somasi kepada mantan suaminya. Karena sang mantan suami mengedit fotonya kemudian memposting di Instagramnya. Ya, itu menggunakan AI ya. Ini pakai AI loh, apalagi editnya ya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Tessa Kaunang. Selamat pagi. halo. Good morning. Pagi. Halo. Udahlah jangan ketawa dulu. Good morning. Waduh. Tessa Kaunang in the house. Memberikan somasi kepada seorang Sandy Tumiwa. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kak udah datang ke sini. Oke, jadi fotonya Terima kasih udah datang ke sudah sini. hadir Terima ya. kasih. Kita mau kasih tahu sebentar buat Sobat Ambiar, fotonya Tessa Kaunang ini diedit sama Sandy Tumiwa, sang mantan suami dengan menggunakan AI ya. Ini yang membuat Tessa Kaunang tuh geram gitu. Oke, sebelum kita kasih lihat tayangannya seperti apa selengkapnya, satu kata yang bisa menggambarkan apa yang dilakukan oleh Sandy Tumiwa apa? Satu kata. Gemes. 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 Kita mau lihat gemesnya seperti apa ini. Kak, apa yang bikin kakak melayangkan somasi terhadap mantan suami? Ya, Jadi ini cerita kronologi pertama kalinya yang tahu siapa? yang tahu temen. Temen. Teman Kasih tahu langsung. Kasih tahu. Dia langsung kasih tahu dan langsung ini nih ada postingan kayak gini. Nah, gue langsung kok kenapa mesti seperti ini gitu. Maksudnya ini masalah keyakinan, ini Ya. masalah kepercayaan iman gitu ya, keimanan. Jadi kalau itu dipermainkan, ini menurut gue dipermainkan karena nggak sesuai dengan aslinya gitu Iya. dan menggiring opini publik bahwa takutnya nanti mereka semua ada tanggapan yang salah gitu kan. Betul. Dan ini juga bisa berpengaruh sama keluarga gue juga kan, Iya, sama betul. anak Iya. gue. Jadi Iya. nggak bagus lah gitu loh. Nah, kenapa gue melayangkan somasi? Tapi somasinya masih secara terbuka ya, secara lisan gitu ya. Jadi ini kan somasi itu kan peringatan. Jembatan komunikasi betul. ya. Nah, kalau misalnya memang dia nggak dengerin atau bandel ya itu resiko dia sendiri. Cuman intinya gue melayangkan somasi karena gue merasa keberatan banget gitu ya karena ini diedit tanpa izin, ditayangkan ke sosmed tanpa izin dan itu bukan cuma satu platform. Ya banyak kan ada Instagram. TikTok, Oh. atau kalau Facebook juga nggak tahu. Pokoknya istilahnya Yang tahu cuma baru aplikasi dua itu ya Kak? iya. Oke, mengedit foto tanpa izin dan ini juga ada hubungannya dengan iman yang jelas Betul. Sensitif ya. itu satu ya. sangat sensitif. Ya. Kemudian juga perbedaan iman atau perbedaan keyakinan ya. Di sini kan kita tahu keyakinan dari seorang Tessa Kaunang berbeda dengan Sandy Tumiwa. Kemudian dia edit sedemikian rupa dengan menggunakan hijab. Kami paham kekhawatiran Tessa Kaunang. Iya. Ini kita mau dan kasih maksudnya ini contoh yang nggak bagus buat banyak orang gitu. Bukan buat gue aja gitu ya. Terutama buat kita gitu. Orang biasa aja istilahnya orang umum aja nggak suka pasti diginiin. Iya. Apalagi kita yang istilahnya Public figure. Dan banyak yang percaya Iya. pasti ya. Iya. Oke, kita mau kasih lihat. Ini yang foto sebelum diedit, foto yang ini sebelum. foto aslinya. Ini foto asli, memang ada foto aslinya Ada seperti foto ini. aslinya ini. Oke. Ini foto Itu aslinya. ketika dulu masih menikah ya Kak? Enggak, ini di sebelahnya itu boleh sebut nomor? Oh sebelahnya ini apa toko minimarket Oke. di sebelahnya PN Jaksel. Ini abis sidang perceraian. Oke. Ya. Jadi di waktu itu. Kemudian sudah diedit, kita bisa sama-sama lihat ya.
ada permintaan maaf dari Sandy Tumiwa atau ada komunikasi nggak? Atau kalau nggak Tessa Kaunang WhatsApp dia langsung atau telepon dia langsung nggak? Enggak, justru gue itu memang tidak berkomunikasi sama dia. Iya. Dia tidak pernah, dia ada kirim chat gitu, tapi gue nggak pernah mau berkomunikasi karena memang gue mau menjaga hati aja. Iya. Jadi kalau gue berkomunikasi atau bahkan bertemu itu bisa menimbulkan emosi gitu ya. Iya. Masih, karena gue ngerasa supaya gue memaafkan tapi kalau bisa sudah selesai gitu ya. Kita punya kehidupan masing-masing. Jadi nggak usah ketemu, nggak usah komunikasi kecuali masalah anak. Ya waktu itu kan ada waktunya dia mesti jemput anak, bawa anak jalan. Nah itu oke gue tanggepin tapi hanya saat itu aja. Tapi untuk yang lain-lain gue nggak mau. Nah untuk yang kali ini itu pun gue nggak mau komunikasi. Nggak mau nanya, nggak mau apa. Tapi karena dia sudah lemparnya langsung ke media, gue akhirnya langsung ke media juga. Diselesaikan dengan media pengacara. juga gitu ya Oke, Kak. ini ada komentar dari netizen yang menyaksikan atau melihat postingan tersebut. Yang dipermasalahkan adalah foto pakai hijabnya karena Mbak Tessa bukan muslim, Sandy Tumiwa. Aneh sih, kenapa harus foto berdua, apalagi dia kan Kristen, kok dipakein hijab? Maksudnya gimana ini Bang, bukannya sudah pisah sama Mbak Tessa? Agak lain sih memang si Sandy ini, dilihat dari usia kayaknya belum lansia juga. Oh foto editan AI ini ya yang jadi masalah. Lagian udah cerai kenapa masih pasang foto bersama apalagi editan yang gak sesuai realitas. Mungkin Bang Sandi kepengen jadi Aldi Taher kali. Sebutin merek. Maksudnya dekat secara silaturahmi, tapi Iya kita pengen juga bersilaturahmi jujur, lagi gitu maksudnya. kami bertiga aja ya ketika kita nanya sama produser kita, mana coba lihat fotonya, kita aja, hah? Begini Kenapa harus ditahanin, kayak kenapa mesti begini sih gitu. Kita juga cukup kaget sih melihatnya. Oke, tanggapan keluarga atau orang-orang terdekat gimana? Ya mereka cuman bilang guenya yang harus sabar aja gitu ya. Gue juga nggak mau yang apa sih gitu loh. Gue sebenarnya intinya kan juga nggak pernah mengganggu hidup orang gitu lah. Gue juga jangan diganggu gitu maksudnya. Apalagi sama dia gitu loh. Kenapa sih gitu loh? Ada apa? Terus abis itu kalau misalnya dia bilang dia ngomong sama temen gue. Dia ini bukan mau pansos. Kalau bukan mau pansos jangan pasang muka gua, pasang aja mantan-mantan lain atau apa kek, ya kan siapa gitu. Jangan muka Eke, kalau muka Eke udah pasti pansos dong. Oke, kita mau lihat ini somasi yang dilayangkan oleh seorang Tessa Kaunang. Somasi terbuka Tessa Kaunang untuk Sandy Tumiwa. Berikan waktu 3 kali 24 jam, hapus foto editannya. Mbak Tessa ini tuh udah lebih dari 4 hari loh. Berarti udah dihapus belum Kak? 4 kali 24 Bukan jam. dong, bukan. Baru somasinya kan baru 2 hari ya. Oh berarti belum. Oh, oke, tinggal 1 hari lagi. Tinggal 1 hari lagi loh Bang. Fotonya masih diposting Fotonya ini di masih Instagramnya ada ya? kita masih lihat. Masih ada. Barusan aku pagi barusan aku waktu di briefing udah masih ada kok. Masih ada fotonya, oke. Kalau tidak dihapus-hapus akhirnya apa nanti yang... aku serahkan sama tim kuasa hukum aja. Karena memang kita kan udah berusaha untuk mengingatkan dengan somasi terbuka itu. Dengan cara yang baik. Maksudnya juga gini, dia langsung lempar ke media. Jadi dia kalau mau hapus dan klarifikasi langsung ke media juga untuk minta maaf dan kayak menayangkan foto yang aslinya gitu loh, maksudnya gitu. Jadi udah semuanya gue serahin aja sama. Tapi sayang kamu sempat minta anak kamu untuk menjadi jembatan ke papahnya nggak? Iya. Kasih tahu dong ke papa jangan kayak gini. Enggak. Karena kan udah Anak masih udah berhubungan besar. baik kan Kak dengan bapaknya? masih kemarin baru ketemu juga ada ulang tahun bapaknya dia gitu, bapaknya jadi opanya gitu ya, anak-anak ketemu tapi malah dia membanggakan, dia ngomong sama anak-anak sebentar lagi viral nih gitu. Emang mau cari rame. Emang rada-rada ya. Udah Jadi biar anak- mau cari rame siapkan gua. Iya kayak Teguh Dewi mencari rame. Cari rame kayak Teguh Dewi. Benar. Rada-rada apa nih rada-rada dipertanyakan? Rada-rada. Tujuannya apa? Oh, nggak intention apa-apa, itu jangan apa? Jadi anak-anak sendiri yang laporan. Iya, bapaknya ngomong gitu sama anak-anak. Bentar lagi viral nih. Terus responnya anak-anak tuh apa? Anak-anakku itu memang orang yang dari dulu gitu, anak-anak tuh memang nggak terlalu peduli gitu, maksudnya ya udah kehidupan di sosmed iya, gitu, drama ya. kehidupan gue sama bapaknya anak-anak itu juga mereka nggak terlalu peduli gitu. Drama Jadi, juga ya. ya bapaknya.
bukan gue. Oke, tapi setelah kejadian ini, setelah dia mempost ini kan memang gak ada komunikasi, tapi dia kewajiban sebagai ayahnya tetap dia Terpenuhi jalankan. Nggak pernah dong. Oh. 12 tahun nggak pernah dong. Selama 12 tahun tidak pernah. Emosi banget, sabar. Kirim misalnya kirim gojekin apa gitu juga nggak pernah. Oh pernah, gojekin apa waktu masih dia di dalam. Ya, kita masuk ke dalam episode nafkah yang tertunda. Dua-dua. Duanya sama. Maksud aku wanita teraniaya. Nggak, maksudnya kayak susu atau kasih Gojek, buah-buahan. mungkin kan nggak mau apa, berhubungan sama dikirimin kakak, makanan. tapi dikirimin misalnya baju atau gojekin Nggak makanan. pernah, nggak pernah. Ya, sedang para curhat dulu. Dikirimin kasus sering, dikirimin kasus sekarang sering. Gak minta Mbak Tessa. Apa kasus? Males dong. Bukan, nafkah gitu, kewajiban segala macam. Kan waktu pertama kali kita pisah itu udah ada perjanjian, dia ada tanggung jawab berapa ya kan minimal. Nah itu sampai Makanya gue sekarang bersyukur tidak ada. kan, masih banyak yang lebih parah. Senior ya, senior. Emang berapa sih waktu pengadilan waktu Putusannya? putusannya berapa? Berapa ya gue lupa Minimalnya? sampean. Berapa anak kak? Udah sampai lupa ya? Oh 2 sama. Berapa ya minimal ya, pokoknya nggak banyak ya Mbak. Lupa 5 juta atau berapa Sampai gitu lupa kalau nggak ya salah kayak minimal karena ya. tidak mau mempermasalahkan Karena memang itu ya. tidak pernah dilakukan, tidak pernah dipenuhi. Dan kakak juga nggak pengen dan mempermasalahkan tidak itu. pernah gue tuntut. Jadi udah, nah sekarang sampai sekarang puji Tuhan gue juga tetap dipelihara sama Tuhan. Udah nggak dituntut tapi masih dijailin gitu ya kak. Ember. Kak Tessa, 5 juta per bulan. Minimal loh. Oke, minimal. Itu tidak terpenuhi. Anak-anak tuh tahu nggak sih bahwa ternyata tuh Papanya angka 5 tidak juta ini menafkahi. papanya nggak pernah kirim per bulan. Anak-anak nggak pernah apa ya nama istilahnya Membahas. bahas, tapi kayaknya mereka tahu. Dan gue nggak pernah juga memang ngomongin ke arah situ. Tapi intinya mereka tahu, mereka hidup sama gue dan mereka itu selalu mintanya ya sama gue gitu. nggak Anak-anak pernah tuh minta pinter sama loh, anak-anak. dia bisa merasakan siapa yang benar-benar berjuang buat dia, Ya. berkorban buat dia. Anak aku aja masih kecil, aku ngerasa dia bisa ngerasain. Maaf, Anda masih mau curhat terus? Anda kayaknya masih ada yang... Belum kelar, belum kelar. belum Sama-sama selesai. gender, sama Gender. Kalian jangan gitu dong laki-laki ya. Kayaknya masih belum terselesaikan. Enggak, ini maksudnya sekalian konsul, kan sama gender. Sharing maksudnya. Jadi anak-anak nggak pernah minta apa-apa sama bapaknya? Nggak tahu ya, tapi kayaknya sih enggak, karena memang komunikasi juga jarang gitu ya. Terus apa mungkin ya sebelum-sebelumnya juga sangat terbatas gitu ya keuangannya Desa ya gitu kan. Nah terus kayaknya baru-baru ini gitu ngerasa kayak ada sesuatunya gitu ya. Jadi Sesuatunya maksudnya Sesuatu apa? itu gimana maksudnya dia maksudnya, jadi Kak? seseorang gitu ya kan. Oh dia merasa menjadi seseorang. Ya kan ada apalah baca sendiri deh. Ya oke. Males lah gitu ya. Iya bener-bener. Nah, setelah merasa jadi seseorang, nafkahnya terpenuhi nggak? Ya enggak dong. Oh tetap. Enggak, maksudnya gue nggak mau, udah nggak. Nggak mau ngurusin Ya nggak ya? mau ribet. nggak mau minta, nggak mau apa gitu. Karena memang ya udah, kita udah masing-masing aja. Itu 5 juta per bulan, apalagi kalau dapatnya 200 juta per bulan ya. Kita bahas kayaknya. Katanya kita mau kasih lihat yang satu ini. So masih Sandy Tumiwa soal fotonya. Tessa Kaunang hafal tabiat ex suami. Dikasih hati minta jantung. Emang tabiatnya tuh, aduh ini tabiatnya emang kenapa? Kayak itu gue lagi yang Tabiatnya gimana sih? Sampai bilang dikasih hati minta jantung. Minta jantung, kenapa? Ya iya, karena gitu ya. Karena kalau misalnya dibaikin, makanya gue juga nggak mau yang namanya sampai apa ya komunikasi, ketemu kan udah selesai gitu. Gue memaafkan tapi Jadi udah selesai. tutup komunikasi udah Ya, gitu dari segala arah nggak mau. Karena kalau misalnya ini takutnya nanti dia ada salah persepsi, dia salah pikiran, dia salah ini. Jadi mendingan udah ya, udah Terus kita aja udah udah. selesai gitu. Lo dengan hidup lo sendiri, gue dengan hidup gue sendiri. Set Kita boundaries. masing-masing aja gitu. Itu udah pernah disampaikan? Udah waktu itu yang pernah ada kasus apa kan Oh, jadi berapa banyak kali- kasusnya ya kak? kan pernah dia gugat kasus harta gono gini, kasus anak kan. Jadi itu 2 kali abis cerai itu sampai sih 2 kali ke PN, gua ke pengadilan gitu. Mungkin sekarang saatnya sampaikan ke saudaranya aja langsung nih. Om, coba ya Om. Ditolong dulu komunikasinya. Iya saudaranya. Oh saudaranya kak Karendela. Satu keluarga sama Satu Masih farm. keluarga. Seandainya ada satu yang fam ya. Satu. Keluarga. seandainya ada yang bisa di apa ya dikoreksi atau barangkali ini kan sebagai orang tuanya anak-anak Ya apa nih. yang sekiranya harus diperbaiki gitu Iya. loh kak. Dari dia sebagai bapaknya anak-anak. Bukan sebagai suami, bapaknya anak. Iya bapaknya anak-anak apa ya maksudnya? Ya udahlah ya gitu. Iya ya udahlah ya gitu loh, kita udah punya kehidupan Iya. masing-masing. Masing banget bahkan.
Ya harus berusaha kayak gue gitu. Maksudnya berusaha untuk bahagia dengan hidup kita sendiri gitu loh. Maksudnya udahlah gitu. Udahlah yang penting kacamata kan. Kacamata. Mama udahlah. Jadi maksudnya udahlah ayo kita kalau misalnya ini kita ngurusnya kehidupan masing-masing aja gitu. Ya. Kan kita udah maksudnya harus bahagia dengan kehidupan masing-masing lah gitu. Iya. Kalau memang mau mau kita sama-sama bisa ngurus anak-anak tapi nggak bisa dengan cara seperti ini gitu yang Betul. bikin heboh-heboh. Gua Lagi pula anak-anak juga udah besar sekarang. Iya, udah Udah Sandi, lu bersyukur aja udah San. Aduh, Wow. Lu bersyukur aja udah. Saudaranya itu dari saudaranya Gue ketemu ya. sama lu ntar gue ngomong ya. dirujak langsung. Rujak lah. Apakah memang semua mantan itu selalu mencampuri urusan seseorang ya? Maksudnya orang yang pernah datang ke dalam kehidupannya? Nggak semua ya. Enggak sih, cuma kadang suka dikait-kaitin juga. Kita nggak campurin tapi disambung-sambungin. Kamu gimana? Suka dicampurin urusan segala macam? Masih Ya udah biasa kan udah lihat sendiri jejak digital kan. Ya terus aku harus apa? Aku digituin ya gak apa-apa. Seenggaknya muka lu nggak diedit kan? Ya kan dipakein AI di samping Iya ya sebelah sabar sebelah ya kamu mudah-mudahan cepat selesai masalahnya ya. Ya ditunggulah ini kita kabarnya karena ini udah masuk ke somasi ya. Kita lihat bagaimana niat dari seorang Sandy Tumiwa untuk sang mantan istri. Kita akan kembali saat lagi, kita punya Novita Angie pun juga ada Caroline Zahria akan hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Jagar. Ku